Haleluya. Selamat malam rekan-rekan GPS yang diberkati oleh Tuhan. Buat teman-teman yang ada di tempat ini, di gereja ini, maupun teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun berada. Puji Tuhan kalau malam ini kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah GPS Korps 2 Semarang. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk memulai ibadah ini dengan menyanyikan pujian yang mengatakan, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Kita ulangi pujian ini dari awal. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Benar ya Tuhan, bahwa kami ada saat ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang seminggu yang kami sudah lewati. Engkau telah berkati dalam pekerjaan kami, pendidikan kami, pelayanan kami, apapun yang kami lakukan, sehingga kami boleh merasakan berkat kemurahan-Mu. Tuhan berkati ibadah GPS pada malam hari ini. Kau berkati hamba-Mu yang akan memimpin, Kapten Harce yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, para pemain musik, singer, LCD operator, teman-teman kami yang ada di rumah Tuhan ini maupun yang ada di rumah. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kami boleh dapat semua untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya teman-teman GPS yang diberkati oleh Tuhan, sesuai tema malam ini langkah pertama. Kita yakin bahwa dan percaya bahwa setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Saya mengundang teman-teman yang ada di tempat ini untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat ini, ku diantarkan. Gak sekali nanti aku tiba di rumah kasih. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat ini, ku diantarkan. Hingga sekali nanti di rumah Bapa surga, di rumah Bapa, rumah Bapa surga yang bakal. Tetap tinggal berdiri. Pujian yang kedua mengatakan Allah sanggup. Tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Ya teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan.
Namun sebelum itu kita akan menyanyikan pujian mengatakan Tuhan tak pernah gagal. Saya yakin dan percaya bahwa di setiap langkah pertama yang akan kita ambil, kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Karena Tuhan tahu cara menolong kita. Tuhan tahu cara membuka jalan kita. Dan rancangannya tak pernah gagal dalam hidup kita. Tuhan tak pernah gagal. Percaya kau Tuhan, percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati Kau yang lebih tahu. Lebih tahu cara jalan, lebih mengerti percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya. Percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janjimu, menepati janji-janjimu. Doa dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Kapten Herce Mundung. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan agungkan di dalam nama Tuhan Yesus junjungan ilahi kami. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, betapa Tuhan sempurna memelihara dan memberkati kami. Kami tahu kami boleh ada, kami boleh hidup sampai saat ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh menaikkan pujian, syukur dan penyembahan kami malam hari ini. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang hebat bagi kami, yang selalu menyatakan kasih dan perbuatan-perbuatan ajaib-Mu di dalam hidup kami. Terlebih khusus ya Tuhan, Engkau memberikan keselamatan kepada kami. Engkau meluputkan kami dari segala mara bahaya, terlebih khusus dari wabah virus corona yang sedang melanda negeri kami ini. Ya Bapa, malam hari ini
kami Gerakan Pembawa Sulu Korps 2 Semarang kembali mengadakan ibadah GPS bersama di tempat ini dan juga sekaligus online. Kiranya ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan malam hari ini, puji-pujian penyembahan kami menjadi berbau ukupan yang harum di hadapan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami rindu Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tuntun hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami sebagai orang-orang muda yang hidup di zaman sekarang ini. Berbicaralah dan berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, hamba-Mu yang Engkau percayakan malam hari ini. Engkau berkati, rapi dan kuduskan hamba-Mu, sehingga setiap firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat malam teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Selamat malam bagi teman-teman yang saat ini sedang bersama-sama beribadah walaupun dalam bentuk streaming, tetapi tidak akan pernah mengurangi semangat kita dan kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan malam hari ini. Nah, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan lagi karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini menyebabkan kita mengalami kesulitan-kesulitan di saat-saat ini, tetapi kita boleh melihat di tengah kesulitan, di tengah pergumulan persoalan yang kita hadapi, kita boleh melihat kuasa Tuhan sempurna bagi kita. Amin. Kuasa Tuhan tetap nyata di dalam hidup kita. Buktinya apa? Kita boleh ada sampai saat ini, kita boleh beribadah di rumah Tuhan saat ini, dan juga bagi teman-teman yang saat ini sedang beribadah bersama-sama melalui streaming yang sedang kita laksanakan malam hari ini. Nah, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang ketiga. Yosua pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Inilah sabda Tuhan. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgazi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku.
Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang termasuk agak panjang, yang malam hari ini kita akan belajar dan kita akan renungkan bersama. Nah, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah yang sedang menyaksikan bersama-sama beribadah, dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca, sangat panjang, memang sengaja saya baca semua agar kita bisa memahami cerita firman Tuhan ini. Dan ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil sesuai dengan tema yang sudah diberikan kepada kita, yaitu langkah pertama. Nah, kenapa? Ada apa dengan langkah pertama? Tema malam hari ini sangat menantang bagi kita, karena tema ini juga sangat tepat kita angkat, karena dalam situasi seperti ini, banyak orang di luar sana yang saat ini kehidupan mereka penuh dengan tanda tanya. Kehidupan mereka belum merasa pasti dan bingung harus berbuat apa dengan situasi yang sedang terjadi saat ini. Semua orang mengeluh, semua orang meratap, semua orang berbicara tentang satu tema, yaitu virus corona yang selama ini beberapa bulan melanda kita. Dan banyak orang kehilangan arah hidupnya, banyak orang kehilangan tujuan hidupnya. Sehingga malam hari ini penting bagi kita sebagai orang-orang muda, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan hadir di dalam dunia ini untuk mampu memberikan solusi yang mampu menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah tugas kita sebagai orang-orang muda yang hadir malam hari ini, dan juga teman-teman kita yang ada di luar sana yang menyaksikan siaran langsung ibadah online ini. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17 yang berbicara tentang langkah pertama. Kenapa langkah pertama? Ada apa dengan langkah pertama? Apa dampak bagi kita sebagai orang muda dengan langkah pertama? Puji-pujian yang sudah kita nyanyikan tadi itu mengarahkan kita betapa pentingnya langkah hidup kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Betapa pentingnya kita ada bersama dengan Tuhan langkah-langkah hidup kita. Dan pujian tadi mengingatkan, kalau kita berjalan di dalam dunia ini tanpa Tuhan, kita hidupnya sia-sia. Nah, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan, ada pepatah Tiongkok kuno mengatakan bahwa perjalanan 1000 mil dimulai dengan langkah pertama, langkah awal. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa filosofi dunia pun mengingatkan bahwa untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai keberhasilan, ternyata dimulai dari langkah pertama. Langkah awal kita ternyata sangat menentukan tujuan hidup kita. Langkah awal kita untuk menjalani kehidupan masa muda kita, pendidikan kita, pergaulan kita, segala sesuatu itu ditentukan dengan langkah awal. Sehingga malam hari ini saya bisa katakan bahwa langkah pertama sangat menentukan kehidupan kita ke depan. Dan juga langkah pertama merupakan sikap atau keputusan pilihan kita untuk menentukan masa depan kita. Jadi pilihan kita hari ini, langkah pertama kita hari ini
akan sangat menentukan kehidupan kita ke depan. Nah, rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, mari kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan dari sudut pandang Alkitab, kenapa pentingnya langkah pertama di dalam kita menjalani kehidupan ini. Nah, di sini ada pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari perjalanan Yosua dan umat Israel. Ketika Yosua sudah mulai mengemban tugas pelayanan pertama, dia dipercayakan oleh Tuhan untuk menggantikan Musa menuntun bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Nah, perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat luar biasa. Perjalanan yang sangat, menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa. Perjalanan yang spektakuler. Dan perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan itu juga merupakan gambaran perjalanan hidup saya dan teman-teman semua dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, sehingga penting bagi kita untuk belajar dari firman Tuhan malam hari ini, hal-hal teladan yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang muda. Yang pertama, sikap yang harus kita ambil, yaitu kita harus memotivasi diri kita sendiri. Jadi untuk mencapai tujuan hidup kita, penting di dalam diri kita untuk apa? Kita memotivasi diri kita. Kita lihat di dalam Mazmur, Daud mengatakan bahwa dia harus memotivasi jiwanya. Dia katakan, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Hai jiwaku, kuatkan dirimu. Nah, ini penting bagi kita sebagai orang muda untuk melakukan langkah-langkah hidup kita. Sebelum kita melangkah di dalam langkah pertama kita, betapa pentingnya kita harus memotivasi diri kita. Memberikan semangat dan memberikan keyakinan di dalam diri kita. Artinya kita harus memastikan bahwa hidup kita siap untuk menjalani perjalanan hidup. Sama seperti Yosua dan umat Israel, Bani Israel, mereka akan mengadakan perjalanan ke tanah Kanaan. Mereka telah mempersiapkan diri mereka, memastikan diri mereka bahwa mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang Tuhan telah berikan kepada mereka, khususnya kepada Yosua. Sehingga kita bisa melihat bahwa mereka memastikan diri mereka bahwa kesiapan diri itu penting di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kemantapan diri kita. Jadi ada 3 hal penting, yaitu memastikan diri kita bahwa kita siap untuk menjalani hidup ini. Dan yang kedua, kesiapan diri kita dan juga kemantapan diri kita di dalam kita menyeberangi kehidupan yang Tuhan izinkan kepada kita. Kenapa teman-teman? Karena dalam perjalanan yang kita akan hadapi ke depan, ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan, ada banyak hal yang akan kita lalui. Perjalanan kehidupan kita tidak seperti perjalanan di tol, lurus-lurus saja, tidak seperti itu. Tetapi kita bisa melihat bagaimana pelajaran penting dari bangsa Israel ketika mereka masuk tanah Kanaan. Apakah mereka lurus-lurus langsung sampai ke tanah Kanaan? Tidak teman-teman. Tetapi bersama dengan Tuhan kita bisa melihat bahwa banyak tantangan yang mereka hadapi. Tetapi kita bisa melihat pula bahwa pemeliharaan penyertaan Tuhan nyata di dalam hidup mereka. Jadi hal yang pertama, kita harus memotivasi diri kita. Di dalam Mazmur 108 ayat yang pertama, Mazmur 103 ayat yang pertama, banyak di situ yang mengingatkan kepada kita supaya kita memotivasi diri kita bahwa kita bisa, kita sanggup menjalani kehidupan ini dengan siapa? Dengan Tuhan. Poin yang kedua, yaitu kita harus mengambil tindakan nyata. Ini penting. Jadi tindakan nyata atau action dari kita itu penting. Bukan hanya kita sudah termotivasi, oh kita sudah punya mimpi-mimpi, kita punya tujuan hidup supaya saya harus berhasil. Itu tidak akan pernah tercapai kalau kita tidak akan pernah mengambil langkah pertama. Kita tidak melakukan tindakan nyata di dalam semua mimpi-mimpi kita. Jadi boleh kita bermimpi, kita ingin menjadi apa ke depan, kita mau jadi apa, kita mau jadi pengusaha, kita mau jadi direktur atau lain sebagainya. Tetapi teman-teman, jangan kita hanya bermimpi ketika kita tidur. Tetapi saya ingin memotivasi kepada kita teman-teman, bahwa bermimpilah di saat kita bangun. Ketika kita bangun, baru kita bermimpi. Supaya apa? Kita mulai berpikir apa yang akan kita lakukan. Harapan-harapan kita, mimpi-mimpi besar, visi-visi kita, bisa kita jalani. Nah, di sini penting, kita harus mengambil tindakan nyata. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam ayat yang ke-15. Mereka mengambil langkah. Bukan hanya mereka mendengar perintah Yosua, para imam, orang-orang Lewi. Tetapi mereka mengambil langkah, tindakan nyata untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua dan Yosua kepada
imam-imam pada waktu itu. Nah teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, penting tindakan pertama, langkah awal di dalam menjalani kehidupan ini. Apalagi saat ini kita memasuki kehidupan yang baru, kenormalan yang baru, yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita semua harus menerima itu. Kita harus ada di dalamnya dan kita harus menjalani itu. Kebiasaan memakai masker itu sudah harus menjadi hal yang biasa. Yang sebenarnya tidak biasa itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Hal-hal yang sebenarnya tidak jarang kita lakukan, cuci tangan dengan kehidupan new normal ini, itu akan menjadi kebiasaan bagi kita untuk terus cuci tangan. Nah teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, ini penting bagi kita untuk mengambil tindakan nyata. Kita harus berani melangkah. Untuk apa? Untuk melihat karya-karya Tuhan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini, kalau bangsa Israel, Yosua dan bangsa Israel tidak mengambil tindakan nyata, maka mereka tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Nah di sini penting bagi kita, kalau kita ingin melihat mujizat-mujizat besar, hal-hal yang ajaib yang Tuhan akan nyatakan bagi kita, kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Kita harus berani keluar dari kenyamanan diri kita untuk melangkah sama seperti bangsa Israel. Kita bisa melihat bagaimana mujizat sungai Yordan yang terbelah dua sehingga mereka bangsa Israel bisa melewati sungai Yordan itu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, ingin menekankan kepada kita sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak Tuhan yang hadir di tengah-tengah keluarga dan juga komunitas di mana kita ada. Betapa pentingnya kita menjadi pemuda-pemuda yang memotivasi diri kita sendiri dan juga mampu memotivasi orang lain. Dan juga kita berani keluar dari zona nyaman untuk mengambil langkah, tindakan nyata di dalam kita mencapai cita-cita kita. Nah rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, pada akhirnya mari kita menatap masa depan kita. Kita tetap berpikir positif untuk melihat peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Di tengah pandemi sampai kapanpun, kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita akan mulai melangkah di kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Dengan Tuhan pasti perkara-perkara ajaib akan dinyatakan bagi kita. Dan bersama dengan Tuhan, kita sebagai orang-orang muda akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat satu dengan yang lain, menjadi garam dan terang dunia. Amin. Tuhan dimuliakan dan kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Sebelum saya serahkan kepada pemimpin acara untuk menyampaikan beberapa pengumuman, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan yang berharga pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan, hamba-Mu yang sangat terbatas untuk menguraikan firman-Mu, kiranya firman Tuhan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Biarlah kami dapat memahami dan mengerti betapa pentingnya kami melangkah di dalam Tuhan, betapa pentingnya kami memotivasi diri kami, dan betapa pentingnya kami hidup di dalam Tuhan sehingga langkah-langkah hidup kami ke depan, kami tidak berjalan sendiri, tetapi kami berjalan bersama dengan Tuhan yang akan terus menyatakan kasih dan perbuatan-perbuatan ajaib-Mu di dalam hidup kami. Ya Bapa, pakailah kami orang-orang muda untuk menjadi berkat di tengah situasi bangsa dan negara yang saat ini mengalami kesulitan-kesulitan. Tetapi dengan kami sebagai anak-anak Tuhan mampu menjadi terang dan mampu menjadi garam bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolonglah ya Tuhan agar kami mampu menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada pimpinan. Haleluya. Ya, shalom teman-teman. Terima kasih untuk setiap teman-teman yang sudah berkenan hadir di tempat ini, yang ada di Gereja Bela Keselamatan Korps 2, juga teman-teman yang terus memantengin kita di Instagram dan Facebook GPS Korps 2 Semarang. Terima kasih, kiranya ibadah kita pada malam hari ini boleh menjadi berkat. Teman-teman, kami ada sedikit pengumuman. Untuk minggu depan, kami akan tetap mengadakan ibadah gerakan pembawa suluh online yang akan live streaming di IG dan
Facebook GPS Korps 2 Semarang. Tapi kami juga membuka pintu bagi teman-teman semuanya yang berkenan hadir di Gereja Bala Keselamatan Korps 2 Semarang. Kita akan bersama-sama beribadah pukul 19.00. Kita tetap melakukan protokol kesehatan, menggunakan masker, kita cuci tangan dan kita cek suhu, juga jaga jarak, social distancing. Dan teman-teman semuanya, bagi yang ketinggalan mengikuti ibadah gerakan pembawa sul pada hari ini Jumat tanggal 10 Juli, teman-teman bisa cek di YouTube GPS Korps 2 Semarang. Teman-teman semuanya bisa cek di YouTube GPS Korps 2 Semarang. Terima kasih, kiranya kita semuanya boleh diberkati dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Kita akan bersama-sama menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa berkat yang akan dipimpin oleh OP Korps 2 Semarang, Bapak Kapten Harjemundo. Ya, teman-teman semua, mari kita berdiri, kita akan mengakhiri semua rangkaian ibadah kita malam hari ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Rangkaian ibadah GPS malam hari ini sudah diberkati oleh Tuhan, baik kami yang hadir di gereja saat ini dan juga teman-teman kami yang beribadah bersama-sama melalui live streaming. Kiranya kami masing-masing juga menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah malam hari ini. Ketika kami beristirahat malam hari ini, Tuhan jaga dan pelihara kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan, luputkan kami dari wabah virus corona yang sedang melanda negeri kami ini. Tuhan memberkati masa muda kami, memberkati pendidikan, perkuliahan dan juga pekerjaan kami masing-masing. Sehingga kehidupan kami pun boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Tuhan buat berhasil segala sesuatu yang kami lakukan. Sehingga kehidupan kami terus selalu memancarkan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Kami mengakhiri ibadah malam hari ini. Rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus memelihara, memberkati, menguatkan dan menopang hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Salut. Haleluya.